Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Anki Prita dalam My Home TV. Selama 30 menit ke depan, saya akan memberikan kepada Anda informasi mengenai dunia properti dan pernak-perniknya. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda berada di kawasan kota dalam kota. Pemirsa, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari wilayah Jakarta Barat. Selain letaknya yang strategis, Jakarta Barat juga merupakan tempat yang melegenda. Saat ini, kawasan di Jakarta Barat banyak diburu oleh para pembisnis properti untuk dijadikan bisnis properti perumahan. Informasi apa yang bisa kita dapatkan di wilayah Jakarta Barat? Berikut adalah wawancara kami dengan Bapak Yuan Panca dan Rudi Margono. Properti saat ini seperti kita ketahui ya, harga meningkat cukup tajam ya, terutama harga tanah di sekitar terutama Jakarta kenaikannya cukup signifikan dalam beberapa tahun ini. Seperti di daerah Jakarta Barat kenaikannya sangat lumayan drastis ya, mungkin hampir 100% gitu 2-3 tahun ini. Prospek untuk investasi sangat bagus karena dengan adanya outer ring road yang akan selesai 2-3 tahun ke depan, juga peningkatan aksesibilitas ke bandara, merupakan jalur utama juga Pulau Sumatera ya. Ini akan meningkatkan nilai dari properti yang ada di Jakarta Barat. Selamat pagi pemirsa My Home TV, senang sekali bertemu kembali dengan Anda. Pagi ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membeli properti di kota dalam kota. Bersama saya sudah ada hadir Pak Yuan Panca Wijaya. Beliau adalah GM Marketing PT Fajar Surya Perkasa. Pak Yuan, saya mau tanya, apa sih kelebihan membeli proyek properti yang ada di kota dalam kota? Jadi Daan Mogot Baru ini memang dibangun dengan satu konsep kota dalam kota. Kalau kita bicara mengenai konsep kota dalam kota, artinya adalah konsep kota mandiri. Sebuah kota di mana penghuninya, warganya dapat memenuhi semua kebutuhan dasarnya di lingkungannya tanpa harus pergi ke jauh-jauh tempat. Oleh karena itu, konsep kota dalam kota di tempat kita memiliki satu konsep dasar. Yang pertama, ada hunian, ada komersial, dan ditambah dengan fasilitas. Dengan demikian, maka pemikirannya yang muncul adalah bahwa penghuni satu langkah dengan pusat fasilitas. Demikian juga kalau sebagai mereka yang berdagang maupun berusaha di tempat tersebut, maka kita katakan mereka satu langkah dari target pasar. Nah, ini kira-kira merupakan satu konsep yang memang dibuat dan dilengkapi sehingga dengan demikian seluruh kebutuhan dasar daripada penghuni, pemilik rumah maupun mereka yang berusaha di lokasi ini semuanya terpenuhi dalam satu tempat. Orang banyak bilang, oh mixed use, kota dalam kota, apa bedanya? Mungkin mixed use sedikit berbeda. Kalau mixed use biasanya terletak pada sebuah lokasi yang sama, misalnya gedung, di mana di sana ada hunian, kondominium, ada office, ada komersial, ada trading gitu ya. Tapi dalam sebuah gedung. Sementara kalau kota dalam kota, artinya ada landed house, ada high-rise building, ada facility, semuanya ada dalam satu kawasan yang sama. Bagaimana investasi yang menarik untuk di sebuah properti? Investasi menurut saya secara alamiah pasti akan sangat menguntungkan karena kita pernah mencoba untuk melakukan beberapa survei begitu. Di sana didapatkan bahwa faktor kunci sukses sebuah investasi itu dilihat yang pertama itu adalah aksesibilitas, pencapaian. Bagaimana tanpa mempunyai kendaraan pribadi, orang tersebut bisa masuk ke dalam sebuah kawasan, itu nomor satu.
nomor 2, nah ini yang saya mau katakan, master plan. Semakin lengkap master plan, semakin menguntungkan. Karena dengan master plan yang komplit, maka boleh dikatakan reason untuk kenaikan gain capital maupun yield daripada pembeli rumah itu dari hari ke hari akan bertambah dengan sendirinya secara alamiah. Bertambah satu fasilitas, bertambah tinggi pula nilainya. Oleh karena itu kalau tadi Pak Indra katakan bahwa bagaimana mengenai nilai investasi tentu sangat menguntungkan. Karena semakin lengkap, yield itu akan semakin tinggi. Pak Iwan mungkin bisa jelaskan juga perbandingan pada saat membeli yang pertama, kemudian dengan membeli yang sekarang. Ya, ini merupakan satu cerita yang sedikit menarik Pak Indra. Karena kalau kita perhatikan, pada waktu mereka pertama kali membeli di tahap 1 waktu itu, belum ada fasilitas. Pada waktu kami membangun mall, maka otomatis fasilitas itu menambah nilai. Dengan sendirinya pasar menyerap itu dan nampak bahwa rumah di tahap 1 otomatis naik. Dan ini sangat menyenangkan untuk mereka yang sudah membeli di tahap 1. Sementara itu kami developer yang membangun di tahap 2 pun merasakan sesuatu yang bernilai. Karena begitu ada fasilitas, nilai pasar naik, kami menjual menjadi lebih tinggi lagi. Demikian juga seterusnya, waktu kami membangun sekolah, otomatis berarti yang di tahap 2 ikut naik lagi. Kami juga merasakan di tahap 3 harga menjadi naik lagi. Demikian seterusnya, begitu rumah sakit dibangun, nilai menjadi lebih tinggi lagi. Demikian pemirsa My Home TV, telah kita saksikan bersama penjelasan yang detail dari Pak Iwan Pancawijaya, beliau GM PT Fajar Surya Perkasa. Pemirsa, berbicara mengenai properti memang sangat menjanjikan karena properti tidak akan pernah ada habisnya. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam My Home TV kali ini. Jangan lewatkan, My Home TV akan hadir minggu depan dengan informasi menarik lainnya mengenai properti dan pernak-perniknya. Saksikan terus My Home TV setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi hanya di O Channel. Sampai jumpa.